Andi Wijayanto dilantik oleh Presiden Joko Widodo sebagai Gubernur Lemhanas yang baru. Mantan Seskap periode pertama Jokowi tersebut menjadi sipil keempat yang menduduki kursi Gubernur Lemhanas. Apa kemudian target Andi Wijayanto sebagai Gubernur Lemhanas dan bagaimana dirinya menjawab tantangan ketahanan nasional? Kita sudah terhubung secara daring dengan Andi Wijayanto. Selamat malam Mas Andi. Selamat malam. Capek kayaknya Mas ya, tapi sehat ya? Sehat ya. Sehat ya, oke. Baru kembali aja setelah rangkaian acara tadi. Oke, siap. Terima kasih Mas Andi sudah bergabung dengan kita. Pertama kali kita ingin kembali mengucapkan selamat untuk pelantikan Anda hari ini dengan amanat baru sebagai Gubernur Lemhanas, Mas Andi. Oke, langsung ya sama-sama. Langsung saja gini. Mungkin ini ya, sosok Anda ini sudah cukup familiar ya menjadi Seskap begitu ya pada periode pertama Presiden Jokowi saat itu. Nah, sekarang diberikan amanat baru sebagai Gubernur Lemhanas oleh Presiden. Apa kemudian Mas Andi pesan dan tugas khusus yang disampaikan oleh Presiden kepada Anda? Ya ada 3 tadi arahan Presiden yang paling utama. Yang pertama tentang Lemhanasnya sendiri. Ya, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, ya Presiden berpesan agar fungsi Lemhanas sebagai pendidikan untuk kepemimpinan nasional, lalu melakukan pengkajian strategis untuk membantu perumusan kebijakan Presiden, serta ada fungsi ketiga pemantapan nilai-nilai kebangsaan itu diaktualisasi supaya tetap sesuai dengan tantangan geopolitik saat ini, dan Lemhanas mencoba terobosan-terobosan baru untuk mengadaptasi teknologi baru, ya terutama di bidang pedagogi, untuk pengajaran pendidikan, untuk metodologi, untuk kajian-kajian strategis, sehingga Lemhanas tetap relevan dengan perkembangan yang ada. Untuk isu untuk tahun ini, Presiden tadi setelah pelantikan memanggil khusus, lalu memberikan 2 arahan untuk betul-betul membantu menghitung, mengkalkulasi tentang ketahanan nasional dengan perpindahan ibu kota baru. Lalu sesuai dengan tantangan ke depan, Presiden juga meminta kami di Lemhanas untuk membuat kajian yang mempersiapkan proyeksi ketahanan pangan Indonesia ke depan, karena Pak Jokowi betul-betul memiliki perhatian tentang gejolak harga pangan yang di beberapa negara, ya seperti Turki, bahkan di Amerika Serikat sendiri pun sudah memunculkan hyperinflation, inflasi yang terlalu tinggi. Kami tadi saya sudah ke Lemhanas, ya nanti menata diri dulu, beradaptasi ya, organisasinya, ya, lalu kemudian segera menjalankan perintah Presiden hari ini. Oke. Tapi kabarnya selain Pak Jokowi, Bu Mega juga kasih arahan. Boleh disampaikan apa arahan dari Bu Mega, Mas Andi? Iya, kalau Ibu Mega memberi arahan kemarin ya, siang lah, menjelang makan siang, ada 3 arahannya. Ya, yang pertama agar betul-betul para peserta pendidikan Lemhanas yang nanti akan menduduki jabatan-jabatan strategis di Indonesia itu memiliki pemahaman yang kuat, ya, dan memiliki komitmen politik yang kuat untuk menjaga ideologi Pancasila 1 Juni. Lalu yang kedua, Lemhanas diarahkan oleh Ibu Mega untuk membuat pemetaan kembali pemikiran tokoh-tokoh bangsa, termasuk gagasan-gagasan strategis Bung Karno, lalu kemudian dibuat kerangka waktu evolusinya, sehingga para peserta pendidikan di Lemhanas itu betul-betul memahami evolusi dari pemikiran-pemikiran strategis, dan dengan demikian tidak meninggalkan bagaimana dulu pendiri bangsa ini menggagas
kebijakan-kebijakan strategis untuk memajukan Indonesia. Yang ketiga, ini arahan untuk masa depan. Ibu Mega mengarahkan agar dibuat proyeksi geopolitik Indonesia Raya yang nanti betul-betul akan bisa membuat Indonesia menjelma menjadi kekuatan regional utama di tahun 2045 dan seterusnya. Oke, gini Mas Andi, tentu ada sejumlah tantangan yang kemudian dianggap menjadi pekerjaan rumah Anda ke depan. Secara nasional begitu ya, tadi secara geopolitik sudah berbicara satu persatu. Salah satunya yang juga kita hadapi saat ini adalah ancaman ideologi negara, baik dari spektrum kanan, paham radikalisme atau kuadran kiri. Nah ini bagaimana kemudian Anda bisa melihat ancaman ini terhadap ideologi negara itu? Ya, pada dasarnya kita sudah memiliki jawaban dalam bentuk benteng ideologi Pancasila itu. Ya, di Lemhanas ada satu kedeputian itu tentang pemantapan nilai-nilai kebangsaan yang tadi saya menerima memorandum akhir pertanggungjawaban Gubernur Lemhanas 2016 sampai 2022. Lalu melihat bahwa pemantapan nilai-nilai kebangsaan yang dilakukan Lemhanas itu berlangsung terutama malah di daerah-daerah dan ada ribuan titik yang bisa disentuh oleh program ini oleh Lemhanas dalam waktu yang cukup signifikan ya. Jadi mungkin dengan itu ya diharapkan berkaitan tadi dengan arahan Ibu Mega yang pertama, kita betul-betul berkomitmen dengan ideologi Pancasila dan itulah yang akan menjadi benteng kita ketika nanti ada interupsi, ada disrupsi dari ideologi-ideologi yang ingin membongkar dasar-dasar sendi negara kita. Oke, kalau secara besar sesungguhnya yang menjadi target Anda untuk Lemhanas ke depan ini selama menjabat apa, Mas Andi? Ya, secara program konsentrasi di 4 fungsi yang sekarang ada ya di Lemhanas berdasarkan Perpres. Ya, pendidikan, kajian, pemantapan nilai kebangsaan, lalu di Lemhanas itu juga ada laboratorium pengukuran ketahanan nasional yang membuat indeks ketahanan nasional di level daerah dan nasional sudah berlangsung sejak tahun 2006. Ya, jadi secara program mungkin memuktakhirkan apa yang selama ini dilakukan oleh Lemhanas dengan metode-metode baru, dengan triangulasi baru, ya terutama dengan memanfaatkan kemajuan teknologi digital, artificial intelligence, big data, dan mungkin juga nanti ketika saatnya sudah harus masuk ke dunia metaverse, sehingga kajian Lemhanas itu tetap relevan dengan perkembangan teknologi terkini. Oke, gini Mas Andi kan tadi bicara bagaimana program secara besar begitu ya, tapi kemudian ada dinamika juga yang terjadi. Kita mungkin ingat beberapa waktu lalu Gubernur Lemhanas yang sebelumnya ini sempat mencuri perhatian karena pernah menyampaikan soal gagasan hasil kajian Lemhanas yang menyangkut dengan Polri begitu ya, akan di bawah Kemendagri atau kemudian dibentuk kementerian baru. Nah, apakah kajian dan gagasan ini akan Anda teruskan atau Anda menganggap ini sebagai dinamika saja atau bagaimana? Ya, pada dasarnya kajian-kajian seperti itu kalau di Lemhanas itu sebetulnya usernya tunggal ya, jadi penggunanya itu tunggal presiden. Jadi dan karena itu kecenderungannya itu menjadi rekomendasi internal tertutup yang kemudian tentu nanti ada proses teknokratik yang harus dilalui untuk mewujudkan gagasan tersebut. Dan kan tidak secepat kilat untuk mewujudkan satu gagasan menjadi satu kebijakan yang implementatif. Harus ada pembicaraan tentang apakah sudah ada regulasinya, apakah sudah ada organisasinya, apakah sudah ada anggaran birokrasi yang tersedia dan seterusnya. Ya diharapkan kajian-kajian ke depan itu memang sesuai dengan kebutuhan presiden karena
di Perpres organisasi Lemhanas jelas untuk kajian strategis kami cuma memiliki satu pengguna tunggal, yaitu presiden. Oke, baik. Gini, yang juga menjadi sorotan publik soal dikotomi sipil dan non sipil ini, Mas. Kita tahu selama ini ya pemimpin Lemhanas ini kan didominasi oleh purnawirawan TNI dan Polri. Tapi kemudian Anda menjadi sipil keempat yang memimpin Lemhanas. Bagaimana Anda merespon ini? Ya, untuk pribadi sendiri lingkungan Lemhanas tidak terlalu asing ya. Saya dilibatkan dalam pengajaran Lemhanas maupun kajian-kajian Lemhanas itu sejak tahun 2000. Ya, sejak kembali dari program pasca sarjana di Inggris. Lalu ya dengan laboratorium pengukuran misalnya tahun 2006 itu termasuk yang dilibatkan di awal-awal penciptaan laboratorium itu. Dan itu interaksi yang tidak putus dengan Lemhanas. Jadi itu bukan satu lingkungan yang asing. Ya tentunya adaptasi harus dilakukan ya dengan pejabat-pejabat struktural Lemhanas. Tapi tadi siang setelah pelantikan saya ke Lemhanas ya disambut oleh Pak Wiko Sofyan sebagai PLT Gubernur Wagub Lemhanas. Lalu berkenalan, lalu ada acara penyerahan memorandum akhir, ada acara arahan pimpinan, mereka menyebutnya, kami diskusi ringan. Jadi saya tadi di ruangan itu ada 14 pejabat yang hadir fisik, lalu ada 273 lainnya yang hadir online, ya, berbicara hampir 1 jam. Ya, tapi saya optimis bahwa dikotomi sipil militer itu nanti betul-betul ditentukan oleh terutama relasi personal ya, people to people interaction yang memang menjadi dasar bagaimana organisasi itu harus dikelola. Oke, hanya sekedar dikotomi, tapi kemudian bagaimana pembuktian nanti dengan program-program yang berjalan. Yang terakhir ini Mas Andi harus juga dijawab sepertinya, tidak sedikit juga yang menilai terpilihnya Anda juga sebagai Gubernur Lemhanas ini ada faktor-faktor X-nya begitu ya, faktor politik dan juga kedekatan Anda dengan parpol sehingga kompetensi Anda dipertanyakan. Menjawab ini bagaimana Mas? Ya kelihatannya hanya bisa dijawab dengan kerja ya, dengan apa yang nanti bisa saya sampaikan sebagai hasil kerja saya ya, untuk dinilai oleh publik, tapi terutama untuk dievaluasi oleh Presiden. Oke, baik. Ringkas sekali jawabannya. Kita memang tentu menunggu bagaimana program-program yang tadi disampaikan akan dijalankan dengan baik dan dengan target-target yang juga sudah disampaikan tadi oleh Mas Andi dengan dukungan semua pihak. Semoga kemudian Lemhanas di bawah Andi Wijayanto ini juga bisa mampu mencetak kader-kader dan juga pimpinan-pimpinan nasional yang berkualitas. Selamat sekali lagi Mas Andi untuk amanat barunya sebagai Gubernur Lemhanas dan sudah dilantik Presiden hari ini. Selamat bekerja. Terima kasih waktunya malam ini. Selamat malam dan salam sehat Mas Andi. Terima kasih.